Kejem banget kalian, sampai jahat banget kalian. Suruh minum air kencing, di staples matanya. Detik-detik 7 tahanan kasus Vina bebas, Rudiana CS ketar-ketir terbukti siksa tahanan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaction kali ini yang lebih menarik dari suara hati netizen lain adalah kasus Vina ini bilang kalau yang tadi saksinya bisa jadi meragukan gitu kan, beda-beda versi gitu. Kalau yang ini lain cerita ya. Orangnya bilang adakah aktor intelektualnya gitu, dan dari mulai Peggy dituduh membunuh aja bebas, yang harus dibebaskan juga untuk yang 7 terpidana kan. Dan kasus ini dibilang aneh. Nah, kenapa kasus Vina ini dibilang aneh? Pertama ya, setelah 8 tahun akhirnya viral kan dari film Vina itu sebelum 7 hari, ditambah lagi anehnya dari bukti kesurupan. Itu apalagi yang lebih aneh. Terus apalagi yang lebih aneh ya. Nah, kalau mau lebih aneh lagi dari kasus Vina ini, kita simak aja dari suara hati yang satu ini. Ini sebenarnya kasus pembunuhan atau bukan gitu. Kalau memang kasus pembunuhan, alat buktinya kenapa hanya KTP? Kenapa hanya sesuatu yang tidak fakta gitu. Dan itu sebenarnya secara kemanusiaan tidak patut. Kalau memang ini bukan pembunuhan kasusnya, ya harus disampaikan ini bukan pembunuhan. Namun yang di dalam itu harusnya dibebaskan. Karena ingat, satu yang namanya Peggy itu sudah bebas. Peggy itu adalah aktor intelektual. Peggy itu adalah dader. Peggy itu adalah yang membunuh dan menyuruh yang lain itu ikut membunuh. Mereka kena pasal 55, Peggy pasal 340 KUHP. Namun faktanya Peggy bebas murni. Semestinya dengan Peggy bebas murni, yang turut serta bebas juga. Namun di Indonesia, karena menganut Eropa Continental Justice System, harus melakukan upaya hukum. Mereka yang ada di dalam lapas Cirebon harus melakukan upaya PK supaya ada sidang baru dan mereka baru bebas seperti Peggy. Jadi para netizen itu jangan melihat bahwa itu kasus yang mendramatisir dan menutup kasus-kasus besar lainnya yang ada di Indonesia. Ini kasus yang aneh gitu. Ada apa sebenarnya Vina dan Eki? Apakah betul pembunuhan berencana atau kecelakaan tunggal? Nah, inilah yang membuat humanisme kita sebagai manusia, sisi kemanusiaan terobek gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia-manusia juga yang ada di dalam itu. Kalau memang tidak salah, mereka akhirnya tidak bekerja, mereka akhirnya tidak bisa menghidupi keluarganya, mereka yang ada di dalam tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan lain-lain dan lain-lain. Siapa yang mengganti itu? Negara harus siap mengganti dengan rehabilitasi dan ganti rugi semestinya. Kasus ini benar-benar wajib dikawal sih sampai akhir ya, biar benar-benar tidak penasaran. Dan kalau 7 terpidana ini ternyata tidak bersalah, istilahnya ganti kepala. Wah, benar-benar ini tercoreng sih kepolisian ya, dengan kasus yang super aneh dan unik, mungkin kalau saya bisa bilang ya, aneh unik gitu kan. Kasus ini benar-benar dari edukasi orang ini kayak, oh ternyata gini, nambah lagi nih edukasi dari beliau ini ya. Nah, kita lanjut lagi dari Bapak Reza Indragiri yang dari awal memantau kasus ini, dengan ilmunya juga bisa menelusuri jauh dan menganalisa yang cukup logis ya kan, sampai ekstraksi data Vina juga nih beliau bantu kawal ya. Siapa tahu dengan bukti yang dapat mengubah nasib para terpidana dengan ekstraksi data Vina ini ya. Semoga aja itu salah satu bukti yang meringankan nanti 7 terpidana itu segera bebas gitu. Nah, kita simak aja dari beliau seperti apa. Saya bertanya-tanya tentang bukti komunikasi elektronik yang katakanlah sudah diekspos oleh Edwin Partogi. Edwin Partogi adalah anggota tim hukumnya Sekatatal ya. Edwin Partogi di podcast diskursus.net mengatakan sudah menemukan hasil ekstraksi data terkait dengan komunikasi Vina terakhir kali pada jam 22:17. Ternyata alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, Vina masih dalam kondisi hidup, sehingga serta-merta meruntuhkan
seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana. Nah, saya bertanya ke Polda Jabar dan ke Divisi Humas Mabes Polri, apakah bukti yang ditemukan oleh Edwin Partogi itu valid atau tidak? Ataukah itu bukti palsu? Atau valid? Kalau valid, maka kan sesungguhnya sudah tersedia satu alat bukti yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh para terpidana untuk kepentingan PK mereka maupun bisa dimanfaatkan oleh Polri sendiri. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum ya tadi. Dan dari bukti ekstraksi data PIN ini semoga valid. Nah, ini kan berarti masih bingung, nanti ada pemeriksaan ulang nggak ya dari ekstraksi data PIN ini? Masih panjang, dengan PK-nya juga panjang, apalagi kasus ini nggak tahu selesainya kapan ya. Dan lucunya lagi kan, salah satu terpidana yang bernama Rivaldi ini kan tadinya kasus senjata tajam, terus nggak kenal dengan para terpidana lain, tapi disatuin ke kasus Pina. Itu lagi kan lucunya di situ. Sampai nih bapaknya Rivaldi ya betul-betul sayang dengan anaknya, pastilah seorang ayah sayang dengan anaknya ya. Dan inginnya si anaknya bebas dan memaafkan lah, intinya penting mereka tidak dendam, mereka hanya ingin anak-anaknya kembali pulang ke keluarganya masing-masing. Itu kan suara hati bapaknya Rivaldi ini tuh patut kita dengar seperti apa ya. Saya Pak Kapolri, dengerin katanya Pak Kapolri. Saya tuh 7 bersaudara, saya lelaki satu-satunya Pak Kapolri. Lahirlah tuh cucunya tuh namanya Rivaldi. Oh, Itu lahirlah cucu namanya Rivaldi ini. Saya sendiri di rumah sakit ini menyaksikan kelahirannya. Saya juga yang membersihkan ari-arinya. iya ya Pak ya. Terus Iya. dengar kabar anak kandung digituin ya Pak ya. Masya Allah, bagaimana kalau anaknya kalian begitu kan? Ya, nggak Kalian kuat terima lah. nggak? Ini Jangankan itu di jewer juga marah orang tua mah. Kan orang tua coba ngeliat kejem banget kalian, Sampai jahat banget kalian. Suruh minum air kencing di staples Masya matanya. Allah. ada bekasnya lagi di matanya. Ada, saya lihat sendiri ada. Ada permanen itu. Kalian tuh kejem banget, ya Allah, ya Rabbi. Ini bukan zamannya G30 SPKI lagi, masih ada G30 SPKI lagi, kan aneh nih zaman itu. Iya. Kenapa waktu itu ayah saya kenapa jadi Polri segala gitu loh? Udah jadi kiai aja kayak yang lainnya. Buyut-buyutnya ulama semua. Kenapa Iya, jadi iya. Polri gitu. Tahu cucunya disiksa kayak gitu. Iya. Ya ini kan hanya sebagian ya Pak, hanya oknum. Iya, Tidak oknum, ya semua polisi Allah. ya Pak ya. Asal Iya. oknum aja. Masya Allah. Oknum ini jahat banget ya Allah. Iya. Mudah-mudahan Iya, Pak, ya. mereka itu ya kayak melebihi PKI, mudah-mudahan mereka itu insaf semua. Iya Pak ya. Amin. Saya maafin, Amin, Pak. saya Amin, maafin, ya Allah, saya amin, maafin. ya. Mudah-mudahan mereka Iya. itu insaf semua, sadar semua atas perbuatannya. Itu aja saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak ada dendam Pak Kapolri, sama sekali nggak ada dendam. Yang penting mereka tuh berjujur kata baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau mereka itu bersalah ya bersalah lah gitu. Jangan ada drama lagi. Drama. Yang benar ya diluruskan ya Pak ya. Yang salah ya udah disalahkan Pak. Dihukum. Iya, iya. Masa oknum-oknum kayak gitu ya Allah kejem banget sama anak saya. Masya Ya udah Allah. Bapak sabar aja. Sabar Pak, ya. berdoa ya Pak. Sabar Pak. Kan kebenaran tuh pasti mencari jalan ke Untuk sendiri. Mahkamah Agung, nanti kalau PK-nya Rivaldi dan kawan-kawan ini disidangkan, tolong diterima PK-nya. Amin, amin diterima Amin. Pak. Optimis ya Bapak, Tolong, optimis. tolong, Bapaknya amin. tuh, iya. Semua keluarga. Jangan ada drama lagi. Mudah-mudahan nggak ada. Biar tangan Allah ikut campur Pak. Iya amin. Insya Allah. Insya Allah mereka bebas kalau gini ya Pak ya. Saya mau bicara seperti ini tuh, bukan apa-apa. Ya, doa orang tua ini mungkin salah satu yang mengungkap akhirnya selama 8 tahun terungkap kembali. Nah, gimana nasib Rivaldi kalau memang Rivaldi itu hanya senjata tajam tapi malah dituduh atau dipikir jadi pembunuh dan pemerkosa. Ya pasti mentalnya sudah rusak lah. Mentalnya gimana, psikisnya gimana untuk nanti kalau benar-benar bebas kedepannya sih. Kedepannya seperti apa ya, keluarga juga kan yang pasti menanggung anaknya, yang menyembuhkan anaknya kedepannya gitu ya. Ini salah satu nanti saksi yaitu Franz nih, semoga benar ya kesaksiannya itu
arahnya ke kecelakaan. Kita simak aja ya dari kesaksiannya Frans. Kalau dibilang soal yang beberapa waktu lalu, yang soal pengacara Pradi nawarin gue terus gue tolak itu, ya itu memang benar gitu loh, itu memang benar. Karena menurut gue gini sebelumnya, kalau untuk bersaksi gue siap, tapi kalau untuk didampingin sebelumnya itu menurut gue belum penting banget ya, menurut gue kayak belum diperlukan lah gitu, kayak mana-mana gue masih bisa sendiri kok. Dan kalau dibilang siapa backingan lu, backingan gue Tuhan itu. Jadi kalaupun ada saudara atau orang tua yang nge-support gue dari belakang, ya itulah yang diberikan Tuhan gitu. Jadi kemarin pun gue tanda tangan di kuasa hukum, maksudnya gini, ngasih kuasa hukum gue ke tim Pradi itu memang anjuran dari Kang Deddy gitu loh. Jadi ya udah deh Tuhan gitu, kayak ini rencanamu, ya udah gue ikutin gitu kan. Makanya ya semoga aja berjalan lancar, apa yang ditakutin, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi gitu kan, biarin Tuhan yang berkehendak gitu. Jadi gue mau bilang terima kasih juga buat channel-channel yang selalu support kasus ini dari awal sampai ya mungkin nanti sampai akhir, sampai ketok palu, sampai kita lihat hasilnya kayak gimana gitu kan. Yang penting di sini gue nggak mau menyudutkan satu pihak. Apa yang gue katakan ya benar-benar apa yang gue rasain, apa yang gue ketahuin aja. Gue nggak mau menyudutkan satu pihak gitu kan. Makanya gue selalu berdoa kayak, Tuhan tunjukin jalan, kalau memang ini jalan yang kau maksud ya aku ikutin gitu, gue ikutin. Ya, semoga aja kesaksian Frans ini bisa membantu ya, dan arah kasusnya benar-benar murni ke kecelakaan. Ya terserah kecelakaannya mungkin karena apa atau ada balik apa, tapi yang penting ini jangan sampai ganti kepala. Orang ini 7 terpidana ini hanya yang kumpul-kumpul, bukan anak geng motor, kuli bangunan. Ya atuh, coba pilih-pilih lagi, mungkin orang jahat lain aja yang dijadikan tersangkanya atau pidananya gitu. Jangan orang baik-baik dijadikan tersangka atau terpidana, kan itu yang tadi bilang sama Bapak Susudu aja itu inkrah. Apalah ada oknum yang ingin memenjarakan orang tanpa salah, ya itu serem juga sih intinya gitu. Nah untuk kasus ini nanti dapat update lagi seperti apa, nanti sidangnya, hasilnya ditunggu aja. Makasih udah nonton ya, kurang lebihnya mohon maaf, bye.